Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kemarin ada PR ya. Di apa? I'rab ya. Nah, Ustazah berarti. Nggak apa-apa ya. Kalau yang masih ada kesulitan tidak apa-apa. Kita bahas ini ya. Apa saya Kata sudah belum buat. amanu, misalnya di sini ya amanu, ya amanu. Nah, amanu ini fi'il apa? Fi'il madhi. Ya, setelah disebutkan jenisnya, misalnya kalau fi'il, isim ya. Karena kemarin kita di sini apa? Fokusnya ke fi'il ya, ke fi'il. Berarti di sini amanu disebut dengan fi'il madhi ya, fi'il madhi. Setelah disebutkan fi'ilnya, jenis fi'ilnya fi'il madhi. Kemudian yang kedua, nah fi'il madhi ini dia termasuk yang mabni atau mu'rob? Oh, ternyata madhi ini termasuk yang mabni. Nah, setelah disebutkan mabninya, tanda mabninya apa? Maka kita lihat di sini lam fi'ilnya, ya. Hamzahnya fa fi'ilnya, wazannya kan fa'ala. Masih ingat? Ya, fa'ala. Ya, semua huruf timbangannya itu berasal dari fa'ala. Tiga huruf itu, huruf aslinya. Hamzanya adalah fa'il, kemudian mimnya adalah ain fi'il ya, nunnya adalah lam fi'il. Maka yang dilihat mana? Wawunya atau nunnya atau alifnya? Yang dilihat adalah huruf nunnya. Maka di sini harkat domah ya. Berarti mabni ala apa? Dhammi. Ya, itu dari kata domah. Kenapa di sini ada ala? Ala ini huruf jar. Dia menjarkan isim setelahnya alat domi seperti itu. Nah, kemudian ya kaidahnya kalau ada fiil pasti ada fa'il ya. Nah, harus cari filenya mana? Oh, filenya ini berarti dia berupa domir ya. Apa? Domir mutasil ya ini. Namanya ini adalah wawul jamaah. Wawul jamaah. Ya, wawul jamaati. Domirun disebutkan apa namanya waul jama di sini? Oh, domir. Domir apa? Mutasil apa munfasil? Karena bersambung maka disebut dengan mutasil ya. Mutasil setelah mutasil. Nah, di sini terlihat kan ya berarti bariz. Ternampak ya, domirnya nampak. Kemudian setelah itu, nah domir ini dia mabni atau mu'rab? Dia mabni, maka kita tulis di sini mabni. Tanda mabeninya apa? Mabeninya tandanya sukun. iya, sebentar ya. Selamat. Ada konselor. Sebentar ya. Kenapa ini? Ada rok. Ya, mabni ala sukun. Sampai mana tadi? Ya, karena wawunya di sini tidak ada harokatnya ya. Kemudian, nah berarti kalau domir itu pasti dia memiliki kedudukan ya, posisi atau jabatan. Nah, di sini mahal. Mahal ini namanya posisi. Mahal itu artinya apa? Posisi. Jabatan. Fi mahali apa? Raf'in ya. Kedudukannya dia sebagai isim yang marfu. Karena sebagai apa? Sebagai fa'il. Ya, sebagai fa'il udah selesai seperti itu. Yang dari amanu mana yang masih bingung?
Silakan yang bertanya. Ada yang bertanya tentang amanu? Apaan Ustazah Umayan salah. Itunya bukan diginiin. Itu amanunya itu wawunya itu eh, yang disebut wawul jamaah itu bukan Ustazah. Amanu Betul. gitu. Iya, di sini. Oh, Namanya ini wawul jamaah. Maksudnya jamaah baru. apa? Untuk jamak ya. Oh, Untuk jamak oke. Wawul jamaah. jamak mudzakkar salim ya. Waw ini Ya. hanya punyanya mudzakkar. Kalau muannas dia tidak memiliki wawul jamaah. Umi Ayan mana yang salah? Oh, salah semua, nggak dibikin begini, malahan cari piil-piil semua. Oh, salah menangkap tugas ya. Nggak apa-apa. Dengarnya Ya. waktu itu apa cari piil, jadi kan kata kerja, jadi ingetnya kata kerja, udah semuanya sampai Fajar. Ini kemarin ya, kata kerjanya udah di sini ya. Oh ya Allah, Nah, jadi tinggal di sini aja ininya. ini dicari semua sampai Iya. Fajar. So, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, namanya juga sudah usaha itu, alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan dulu lainnya di sini? Ustazah berarti kan tadi yang fi mahali itu kan untuk menunjukkan posisinya Ustazah. Berarti Iya. kalau dia sebagai rofa namanya rofain fa'ilun. Kalau dia sebagai misalnya tadi kalau misalnya sebagai mansubnya Ustazah, jadinya apa Ustazah? Sebagai mansub atau majzumnya? Majzum. Kalau majizum Nah, nggak ada, mungkin oh mansub nggak ada. ya. Iya. Oh Nah, nggak ada. nanti bahasan yang lain. Oh baik-baik Ustazah. Nah, jadi berbeda nanti penyebutannya gitu ya Ustazah ya. Iya. Kalau dia Baik-baik. yang menempel pada fiil seperti ini, pasti dia menjadi failnya. Hmm. Nah, nempel ya. Baik, Ustazah. Jazakillah khairan Ustazah. Waalaikumsalam. Ada lagi yang bertanya sebelum kita lanjutkan? Kemarin surat apa itu bahasanya? Untuk kolam Toro Kemarin Hidayah. Al-Balad sampai Al-Fajr, surah Al-Fajr sudah sampai ayat 6 ya Ustaz. Oh iya, ini Al-Fajr ya kalau nggak salah ya. Iya. Mm-mm. Berarti surat Al-Fajr. Sudah jelas yang di sini? Kalau bingung nggak apa-apa, masih bingung Ustazah misalnya. Apa Ustazah yang Ya, mabni yun ala sukuni itu eh, yang mana ya Ustazah ya? mabniun ala sukuni yang mana yang wawul Amanu Tidak berubah. wawul jamaah eh, yang ini. Maksudnya yang ini. ya ya Ini kan tadi bahasnya siapa domirnya ini wawul jamaah hmm, yang di sini. Yang setelahnya nun ini kan ada wawu ya. jamaah ya. Berarti di sini Oh karena enggak, sifatnya. karena Heeh. nggak ada itunya jadi sukun. Ya ya. Betul. Ya, ya, jazakillah khair Ustazah. Hmm. Iya, kok. Ada lagi? Ada yang masih bingung? Yang pertama. nggak tahu Ustazah ya aku.
Kok nggak nyangkut-nyangkut? Masya Allah. Ustazah Afwan, wawul jamaah tuh maksudnya karena apa tadi jama muzakkar salim disebut wawul jamaah tuh gimana ya Ustazah? Iya, Belum. seperti itu. Wawul Oh. kalau ada Kalau wawu namanya wawul jamaah. kalau Mm. sepertinya jama muannas salim berarti iya ya. Jamak muannas salim. Kalau muslimin nah, gitu, seperti itu. Bukan, kalau al-muslimina itu mansubnya dia posisi mansub atau majrurnya jamak muzakkar salim. Misalnya gini ya. Hmm. Ada kata al-muslimuna. Ya, ini kan jamak muzakkar salim, ya kan? Nah, dia marfu. Tanda rofanya dengan apa? Dengan waw. Marfu ya, ini ketika dia marfu. Kalau mansub gimana? Al-muslimina. Nah, mansubnya ini. Ya, ini mansub. Dan dia juga majrur. Bedanya mansub sama majrur apa? Kalau majrur nanti didahului oleh huruf jar. Mansubnya dan majrur apa? Dengan iya. Ini dan apa? Dengan waw tandanya. Nah, kalau jamak muannas salim maka al-muslimatu. Ini jamak muannas salim. Ketika dia apa? Marfu. Ya. Tandanya bukan dengan waw tapi dengan Alif dom. doma aslimah. Ya, di sini. Nah, kalau mansub gimana? Mansubnya al-muslimati sama seperti dia majrur, ya. Majrurnya juga sama. Mansub dengan apa tandanya? Kasroh. Jadi jamak muannas salim itu tidak ada harokat fathah. Khusus untuk jamak muannas salim. Muslim. Nah, ini majrur kasroh. Iya. Ini tadi isim. Kalau yang di atas tadi fi'il. Ini isim. Ya. Isim. Ini juga isim. Nah, kalau mufradnya gimana? Mufrad mudzakarnya. Slim ya. Ya, ini ya. Al-muslimu. Masuk al-muslimu. Mudzakar, ini mudzakar ya. Nah, kalau untuk muannasnya gimana? Al-muslimati. Ya, al-muslimatu. Al-muslimatu. Ini marfu ya. Nah, kalau marfu seperti ini. Jadi harus dibedakan mana isi, mana fi'il. Alif lam ya Ustazah. Ya. Iya. Masih gimana? Masih bingung, Umi? Ya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit paham. Lama-lama jadi bukit ya pahamnya, insya Allah. Ada lagi yang bertanya. Mungkin masih bingung antara yang untuk fi'il sama isim. Ya. Kalau semua kalimat itu dilekati oleh alif lam, itu berarti tanda apa? Isim. Isim ya. Kalau tidak ada alif lamnya berarti bisa fi'il. Dan kalau yang ditanwin berarti isim. Misalnya kata tadi itu amanu ya. Amanu misalnya amana amana amanu. Amanat amanata amna amina. Ya. Baik. Kita coba kerjakan ini ya. PR-nya ya. Ini sudah ya. Nah,
Kita coba kerjakan yang PR-nya. Oh, sebentar. Ngapain kok? Nah, sudah. Sekarang ada roka. Oh iya, ini sebenarnya kita belum sampai di sini ya, yang mansub. Ini kafnya nanti diabaikan dulu, tambahan saja. Kemarin ada kata adero. Tanya ya, kemarin ada di Mama Adroka kama Kutoma. Di mana? Al-Humazah ya. Adroka. Nah, adroka. Kita lihat ya di sini. Di sini kira-kira fiilnya fiil madi. madi. Fi'il madhi, fi'il madhi. Fiil madi. Berarti kita tulis jenisnya apa dulu? Jenisnya adalah fiil madi. Fi'il madi. ya. Fi'lun apa? Nah, Fi'il nah terus setelah itu Fi'il madhi, sedin. Nah, madi. ini kan mabni semurab. mabni. Nah, berarti tulis lagi mabniun. 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 Tanda mabninya apa? Mabniun Alal apa? fathi. Ada roh. Berarti fathiyah yang Adalah alif muqaddarah itu bukan? iya, betul. Di mana fathahnya? Di ro. Di huruf apa? Roh. Di huruf apa? Huruf ro. Di huruf ro, Ustazah huruf yang ketiga Huruf kan ya? alif. Ro. Ro. Yang alif muqaddarah bukan ya? Yang Di huruf apa? Ayo. ro. Alifnya ya Ustaz harusnya ya. Fathah Alif. muqaddarah ya. Ya, alif muqaddarah itu bukan. Di alifnya ya. Bukan Alifnya. di ro-nya, tapi di alifnya. Oleh sebabnya disebutkan fathah muqaddarah Fathah ya. muqaddarah. Alif. Ya. Oh. Ya, di sini fathah muqaddarah ala alif, di atas alif. Fathah Di atas kenapa? Lita azur, karena uzur ya. Maksudnya gimana ya? Karena alif tidak bisa diharokati kan? Kalau diharokati namanya apa? Ayo. Hamzah. Iya, iya Hamzah ya, Masya Allah. Iya, jadi yang diharokati itu adalah Hamzah. Kalau di Quran Depak itu mungkin yang Hamzahnya nggak ada roksun ainnya ya, nggak ada kepala ainnya ya. Nah itu seperti alif. Jadi harus bisa membedakan ya alif dan Hamzah. Yang bisa diharokati itu adalah Hamzah, bukan alif. Alif selamanya tidak ada harokatnya. Adur, taib. Udah selesai di sini ya, di ta'adzur. apa Ustazah? Jadi tadi alal alif apa Ustazah? Apa? Di screen lit ta'adzur. Oh, lit ta'adzur. Oh. Lit ta'adzur itu maksudnya tadi itu ya memang karena apa? Karena huruf alif tidak bisa diharokati. Baik, ya. Nah, kan ada fiil, ada fa'il. Kalau seperti ini fa'ilnya di mana, Umar? Ada yang tahu? Yang jawabnya siapa yang sudah jawab? Fa'ilu? Fa'ilu. Iya, domir apa? Domirun jawaz. Domirun? Mutasirun. Mustatir. Kenapa mustatir? Nggak terlihat, ya. Beda kayak amanu, ada wawul jamaahnya. Kalau di sini nggak ada. Mustatirun. Ya, domirun mustatirun. Takdirnya apa? Takdir.
Iya, takdirnya adalah huwa. Jadi di sini huwa adro, seperti itu takdirnya. Nah, kalau ini karena kita belum bahas ya, ini nanti domirnya juga domir mutasil, ya. Tapi dia posisinya bukan sebagai subjek atau fa'il, tapi sebagai maf'ulun bih. Ini nggak usah ya, ini aja. Jadi karena belum bahasan takutnya tambah bingung nanti. Sudah sini aja cukup. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang betul jawabannya? Adro. Tulisannya tapi nggak begitu saja jadinya. Nggak apa-apa. Tapi ya betul ya ininya. Ala alifnya Nah, Ustazah. Iya. saudara ala alif. Baik. Selesai satu tugas. Sekarang ganti taro. Nah, taro ini juga kita sudah belajar ya. Taro termasuk fi'il apa ini? Mudhari ya Taro Ustaz. mudhari Ustazah. Nah, Mudorik. Mudhari apa? Mudhari kan dibagi menjadi 3. Ya, Awalan tak. mudhari'nya yang mu'tal akhir Ustazah. Das. Mudhari mu'tal akhir. Mu'tal akhir apa? Taro. Mu'tal akhir yang dia jazm ya Ustazah. Mu'tal akhir nggak ada yang jazm. Soal sukun. Apa salah? Majzum. Majzum. Mu'tal akhir apa? Pilihannya nggak ada yang majzum. Berharokat fathah. Mu'tal akhir. Karena hatfu Huruf ilah huruf itu apa ilah aja? ya. Hatfu Huruf ilah huruf itu apa ilah. aja? Huruf ilah. Alif, ro. Alif, ya sama waw Ustazah. Nah, yang disebut dengan mu'tal akhir berarti dia kalau taruh mu'tal akhirnya apa? Ro. Alif. Hilang Ustazah. Harusnya Ilah. alif ya. Ilah. Ah, Jadi harfu ilah ya. Nah, jadi kalau ditanyakan mu'tal akhir apa? Jawabannya itu mu'tal akhir alif, mu'tal akhir waw, mu'tal akhir ya. Itu ya kalau pertanyaannya mu'tal akhir apa? Itu. Oh, nah Ustazah. Baik. Bukan harfu nun atau membuang huruf ilah bukan ya, tapi Mu'tal alif. Alif. mu'tal akhir alif. Kenapa? Karena sebelumnya berharokat. Rokat. Ro. Fathah. Ya, berarti taro di sini fi'lun. Fi'lun mudhari. Ya, jenisnya mudhari ya. Berarti kita tulis mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari berarti dia mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Mabniun. Mu'rab. Murab. Mabni ya. Lupa jadi ya. Ayo mabni. Mu'rab itu ada 3. Ada yang marfu, mansub, dan majzum. Nah, kalau di sini ingat tidak ada alam di sini. Alam, ya. Berarti fi'ilnya di sini apa? Majzum. Berarti fi'lun mudhari'un majzumun. Majzum ya, majzumun. Tanda jazmnya apa? Majzumun wa alamatu jazmihi. Nah, ini baru disebutkan yang tadi. Nah, itu jazmihi. Oh, jazm. Ya, membuang. Artinya membuang. Hasbu harful ilah. Ya, hatfu harfil ilah. Nah, hatfu harfil ilah. Dengan membuang huruf ilahnya. Tayyib. Kemudian wa fa'iluhu, apa fa'ilnya? Fa'ilnya kok mudhari lagi? Fa'ilnya apa? Fa'ilnya ro-nya ya Ustazah. domirun Domir. takdir
Domir Takdiruhu. Anta. Oh, anta. Iya kan di depannya di situ huruf mudharaahnya apa? Ta. Iya, berarti anta. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi maksudnya tadi wa alamatunya jazm. Maksudnya gimana? Apa saja ini maksudnya hifu itu apa saja apa? Tadi Hmm? sebelum harfu itu kan wa alamati maksudnya kan huruf tandanya ya saja. Hmm. Kemudian jasmihi itu Hatfu. oh Jasmihi ya hatfu apa? Oh iya jazmnya. betul. Oh Tanda jasmi. jazmnya. Oh, hatfu. Mana? Ya, tanda jazmnya hatfu itu menghapus. Tanda jazmnya kembali kemana? Ya, tanda kembalinya ke fi'lin di sini ya. Fi'lun. Ya, ada yang mau tanyakan? Jelas semuanya. Siapa yang masih bingung, silakan. Mumpung belum jauh. Umi ini bisa Aja. dipahami. Ya udah aja. Ya, sudah bisa dipahami. Lagi meraba-raba. Ya, kalau misalnya masih bingung, silahkan ditanyakan, tidak apa-apa ya. Nanti kita ulang lagi. Kalau wa alamah ini artinya apa nih Ustazah? Wa alamatu itu tanda. Tandanya. Wa alamatu. Taro fi'lun mudhari'un ya majzum wa alamatu jazmihi hatfu harfil illah wa fa'ilu wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiru anta. Ya, jadi di sini adalah taro adalah fi'il mudhari yang mana dia fi'il yang marfu. Nah, marfunya di sini apa dia? Majzum. Karena ada alam. Ya, karena ada kata lam. Ada lam. Lam salah satu huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. Tanda jazmnya apa? Karena taro termasuk fi'il mudhari yang mu'tal akhir sehingga tanda jazmnya adalah hatful harfil illah dengan menghapus huruf ilahnya. Kemudian kalau ada failnya. Failnya apa? Failnya adalah karena tidak terlihat di sini ya. Tidak seperti yang kata amanu tadi ya. Di sini tidak terlihat. Cuma taruh aja. Berarti di sini adalah domir. Mustatir itu apa? Tersembunyi. Domirnya tersembunyi. Tersembunyi di dalam fiilnya sini. Ya. Takdirnya apa? Takdirnya adalah anta. Taro, taro, taro. Berarti maksudnya takdiruhu itu tadi menunjukkan domirnya gitu ya saya maksudnya. Gimana? Gimana? Enggak tadi berarti takdiruhur maksudnya di sini menunjukkan domirnya itu misalnya anta gitu. Tahu tadi yang sebelumnya huwa gitu sih. Suaranya kurang jelas. Oh, apa nih saya lagi mati lampu soalnya jadi sinyalnya apa? Eh apa tadi maksudnya yang takdiruhu Ustazah jadi maksudnya itu menyebutkan bahwa tadi fiilnya ini berarti dia adalah domirnya misalnya tadi anta gitu ya Ustazah ya untuk di Itu iya, takdirnya apa gitu loh. Maksudnya dia kembali kemana gitu. Kalau oh nambah tanya kayak tadi ya amanu, kalau amanu nggak ada. Misalnya kayak kataba. Mudahnya ya, kataba. Di sini kan dia fi'lun madhi mabniun alal fathi ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu. Nah, takdiruhu siapa? Huwa ya. Karena di sini kataba artinya kan dia seorang laki-laki telah menulis.
Kapan? Nggak sama taro, berarti takdiruhu apa? Kau melihat ya. Jadi kamu. Jadi tadinya apa? Anta. Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, ada yang betul pekerjaan tugas taro? Kurang Ustazah yang fa'ilun nih saya. Nah, filenya ini. Ya, pokoknya Iya, setiap file fa'ilunnya yang belum Ustaz. secara i'rabnya kayak gini ya. Ini penting sekali untuk diketahui ya, untuk apa namanya supaya bisa mengaplikasikannya. Ya, kita lanjutkan ya. Terakhir di kata idza yasr. Iya, iya. Laili idza yasr. Yasri. Nah, di sini juga sama. Ini fil apa? Yasri mudhari atau madi? Mudhari. Mudhari, Mudhari. ada tandanya Mudhari. ya, Ya. Ustazah. Ya, sudah bisa mengetahui tandanya ya. Yes. Nah, di sini dia berharokat kasroh padahal fil tidak berharokat kasroh. Berarti di situ ada yang Dibuang. dihapus atau dibuang. Ini sama. Fi'lun mudhari'un. Ya. Nah, di sini fi'il mudhari'nya bukan majzum ya. Sebentar, fi'lun mudhari'un. Ini memang agak susah ininya apa namanya? Fi'ilnya ya. Fi'lun mudhari'un dia Marfu ya, Ustaz. ya marfu. Ya, marfu'un. Kemudian walamatu rafihi dhammah. Tapi dhammahnya itu muqaddarah. Walamatu rafihi dhammah muqaddarah. Ya, dhammah muqaddarah. Lisikol artinya apa ya? Berat. Ya, kita tulis gitu aja ya. Lisikol li alaya. Nah, nanti kita jelaskan. Sekarang ditulis dulu. Alaya. Nah, Umat nanti ini ditandain ya kalau sudah pernah menulis kayak gini gitu. Mahdhuf alayal madhufah. Mahdhufah, betul ya. Nah, kita jelaskan ya maksudnya apa dari kalimat ini. Idza yasr, yasrnya ya, fokus di yasr. Fi'lun mudhari. Ya, dia termasuk dari fi'l mudhari. Nah, kemudian marfu, dia marfu ya, karena tidak ada yang menyebabkan dia mansub atau majzum. Kemudian wa alamatu tandanya, wa alamatu raf'ihi, wa alamatu raf'ihi tanda rafa'nya adalah dengan dhammah. Di mana dhammahnya ya? Dhammatun muqaddarah. Dhammahnya muqaddar atau ditakdirkan, berarti dia tidak terlihat. Ya, muqaddarah. Sikol. Tidak terdekat sikol. Sikol itu berat. Berat. Kenapa berat? Sikol. Alaya mahzufah. Karena berat. Ya, jadi dia domanya itu ada di atas ya. Tapi ya-nya ini dihapus. Mahzufah. Ya, jadi tadinya yasri seperti ini. Asal kata yasriyu. Nah, ini orang Arab mengucapkan setelah kasroh ini berharokat domah itu berat umahat. Makanya di sini
ya-nya dihapus. Nah, maka di sini mahdzufatih ya. Ya-nya dihapus. Karena apa tadi sikol? Berat. Ana tulis ya. Ya dihapus karena pengucapan setelah kasroh ke huruf berharokat doma itu berat. Sikol itu artinya berat. Ya, jadi seperti ini ya apa namanya penjelasannya ya. Terus kemudian wal fa'il. Failnya belum ya. Nah, ini failnya juga sama. Failnya apa? Domirun mustatirun takdiruhu huwa, bukan anta ya. Takdiruhu huwa. Selesai tugasnya. Baik. Nah, ini beberapa kata yang sulit ya. Jadi nanti bisa buat acuan kalau ketemu kata yang semisal. Ya, kalau yang mudah kan Allah udah bisa dipahamin ya. Kayak sulit ya katanya Yasri, Taro, apalagi yang dia mu'tal. Jangan pusing ya Umahat ya. Dibawa enjoy saja. Walaupun belum paham, ikuti terus saja. Ya. Apa Ustazah, ini maksudnya ya yang dihapus karena pengucapan setelah kasroh ke huruf berharokat doma itu berat. Berat pengucapannya apa? Berat Orang Arab. Jadi orang Arab, itu kata Umi ini ya. Jadi orang Arab itu mengucapkan yasriyu itu berat ya. Kalau sebenarnya kita bisa aja ya, tapi kan semua bahasa Arab itu kembali ke orang Arab ya. Yasriyu itu berat, yasri makanya yasri. Oh gitu, disesuaikan ya. Lidahnya pendek Ustazah. Disesuaikan dengan lidah lisan orang Arab gitu. Yasriyu. Yasriyu sebenarnya bisa aja kalau kita ya. Tapi mereka bilangnya berat. Jadi semuanya dikembalikan sana. Jadi kalau yang lisikol itu berat, lita'adzur karena ada uzur. Tadi lita'adzur terhadap apa? Huruf apa? Doma. Berharokat doma. Atas Ayo, huruf apa tadi? Barusan huruf dibahas. ya. Huruf ya. Huruf ya. Huruf ya. Ya. Menuju berharokat doma. Nah, kalau yang lita'adzur tadi huruf apa? Huruf Domah. alif Nun. ya. Alif, iya. Kalau lisikol? Sikol. Oh iya. Kalau sikol tadi apa? Sikol alif. Sikol apabila huruf sebelumnya kasroh dan yang huruf akan diucapkan itu doma. Ya. 1 menit. Silakan jika ada pertanyaan dipandang-pandang dulu. Gini, Ustazah, intinya gini nih, ini kan kayak ijaya sero itu artinya apa ya? Yang atas di misalnya yang alam taruh ya. Itu kan artinya apakah kamu memperhatikan ya? Ya, betul. Kamu Nah, memperhatikan hanya sebentar. Saya tutup ya? Enggak. Alam nah itu berarti ya saja alam apa? ya. Coba Umi lanjutkan dulu pertanyaannya. Enggak, ini kan alam taruh itu ada satu kata, ada arti ya. Apakah kamu memperhatikan? Nah, terus kan kita bagi-bagi ini taruh, fi'il madhi. Nah, itu pembagian dari huruf-huruf maksudnya. Jadi setiap ada kalimat itu maksudnya ini loh. Ada fi'il madhi, ada ini. Tapi dari yang fi'il madhi itu sebenarnya nggak ada terjemahannya. Seperti itu kan? Setiap fiil ya, madhi, mudhari, amr itu dia memiliki arti masing-masing.
ya. Hmm. Kalau madi berarti kata kerja tersebut bermakna lampau, sudah terjadi. Nah, Hmm. kalau yang untuk mudhari berarti kata kerja tersebut sedang terjadi. Ya, sedang terjadinya ya waktu itu ya. Waktu turunnya firman Allah kepada Oh. Nabi. Nah, seperti itu. Terus misalnya kalau amr berarti di situ nanti ada perintah. Ada perintah yang harus dikerjakan. Berarti kalau kata perintah itu kan dikerjakannya setelah orang yang memerintah atau setelah misalnya kita misalkan kul, makanlah. Berarti yang Hmm. kita perintah mengerjakannya kan sudah yang memerintah selesai mengatakan. Ya kan? Hmm. Ya, Nah, barusan sudah. nih makanlah. Tapi kan yang mendengarkan belum makan waktu dia ada berbicara, ya kan? Hmm. Nah, Hmm. masing-masing kata itu, masing-masing fiil itu memiliki makna tersendiri. Misalnya taro ini fiil apa? Mudhari'nya. Madinya Hmm. misalnya aro, ya, telah melihat. Taro kamu sedang Perhatikan. melihat atau memperhatikan. Memperhatikan. Itu misalnya lagi kata kataba, dia telah menulis atau misalnya katabta, kamu telah menulis. Hmm. Kamu sedang menulis berarti apa? Yaktubu. Taktubu ya. Kalau kamu telah menulis katabta. Kalau kamu sedang menulis berarti taktubu. Jadi arti fiil ini mempengaruhi baik itu madhi, baik mudhari sama amrnya. Seperti itu, Umi. Oh ya. Jadi kalimat kecil, aku sejak alam taro kan istilahnya sedikit ya kalimat, tapi itu pembagiannya ternyata banyak ya, lampau untuk apa, untuk apa, baru Iya. seperti itu ya. Oh. Nah, jadi kalau taro dalam mana di ayat alam taro kaifa apa itu? Ayat apa itu? Alam taro. Alfil. Alfil ya. Alfil itu ya artinya engkau ya gitu. Engkau bukan kamu ya. Iya sama, kamu, engkau. Artinya diajak bicara itu ini. Alfil ya. Mm-mm. Alam taro. Apakah kamu tidak memperhatikan? Mm-mm. Alam itu Hamzah sendiri termasuk istifham kata tanyanya, ya. Kemudian sebentar, anak ini di Al-Qur'annya biar enak. Nah, ini ya. Sebentar. Iya, ada kata taro. Ya. Iya. Jadi, nah ini Hamzah ini satu huruf sendiri, istifham. Nah, termasuk huruf penjazm. Huruf penjazm itu masih ingat? Ada yang masih ingat? Apa? Yang menjazmkan fiil mudhari setelah lam, kata yang terletak ya, kalimat yang terletak setelah lam berarti dia di situ apa? Fiil atau isim? Fiil. Ya, terus jazm kan apa yang bisa menjazm itu? Mudhari atau madhi? Mudhari. Mudhari ya. Apa ciri mudhari'nya? Ada huruf mudhari'ah ya. Berarti di sini fix, di sini adalah fi'il mudhari. Alam taro alam istifham kata tanya apakah lam tidak. Berarti cara menggabungkannya gimana? Tidakkah gitu ya. Apakah kamu tidak? Nah, misalnya terus kemudian taro. Nah, di sini awalnya sebelum masuk lam itu tulisannya begini ada alifnya. Taro. Alif ini termasuk Iya, huruf alif bengkok. ilah ya, huruf ilah, huruf mat itu ya. Nah, di sini dihapus karena ada lam ya. Kok bisa dihapus? Ya memang seperti itu kok idahnya ya. Untuk fi'il mudhari yang mu'tal akhir, baik itu alif, wawu maupun ya, ketika dimasuki dengan huruf penjazm, maka huruf ilahnya itu dihapus. Ya. Terus kemudian taruh, kamu lihat atau memperhatikan. Memperhatikan.
Ya, kaifa ini artinya apa? Bagaimana ya. Bagaimana? Ya, ini juga sama. Kaifa ini termasuk isim apa istifham juga, kata tanya juga. Istifham. Kemudian di sini fa'ala ini fi'il apa? Madhi atau Madi. ya, nggak ada huruf mudhora'nya. Berarti di sini sudah positif madhi. Rabbuka. Nah, di sini rabbuka artinya Isim. apa? Isim. Isim. Artinya Allah. Nama. Rob. Isim Tuhanmu. nama. Rob. Tuhanmu. Rabbu beridofa dengan ka, dhamir anta, berarti Tuhanmu. Fa'ala apa? Melakukan atau berbuat. Berbuat. Nah, di sini ada kata binya di sini adalah huruf Dengan. Jar. Huruf jar. ya, Ya. ashabi artinya apa? Golongan. Ya, kalau bisa Fi'il mudhari. Ashabul adalah kahfi. golongan. Ya, ashabil filnya adalah gajah. Ini pasukan ya, kalau di sini konteksnya berarti ashabi pasukan gajah. Lalu Pasukan gajah. bagaimana cara menerjemahkan secara umum? Misalnya kita nggak tahu satu-satu nih. Alam, ya. Apakah tidak taro kamu melihat kaifa bagaimana rob ini di sini ada kata kerja lampau, di sini ada fa'il, maka kita mengartikannya dari fa'ilnya dulu. Tuhanmu berbuat biasa kepada pasukan gajah di ashabil fil. Seperti itu. Mudah ya, insya Allah. Saja kalau di Al-Quran saya alifnya nggak ada hamzah, itu pengaruh nggak usah aja, kayak alam itu kan ada hamzahnya, di sini nggak ada. Sama bi ashabil fil juga di sini nggak ada hamzahnya. Nah, itu cetakan Depak Umi, Kak, itu nggak ada ininya, hamzahnya ya. Nanti kalau kita punya yang dua versi ya, yang apa namanya standar Madinah sama standar Indonesia. Kalau yang di standar Madinah seperti ini ya, setiap yang berharokat ini pasti hamzah. Tapi Ya. istilahnya pasti sama, dia istifan Sama, atau ya rosemnya rosem usmani, cuman standarnya itu standar Indonesia gitu. Oh iya. Nah, Ya udah jazakallah khair. iya, kalau kita belajar dasar nahwu untuk mempelajari Al-Quran itu insya Allah mudah ya. Ya, apalagi memang kita niatkan mempelajari nahwu ini untuk memahami Al-Quran, memahami apa yang kita baca, setidaknya walaupun kita misalnya aduh nggak tahu artinya ini secara detail, akan terasa beda ketika kita membaca terjemahan ya, dengan kita paham makna secara umum misalnya. Alam yaj'al kaidahu misalnya. Ini juga sama, masih kata alam. Apa termasuk apa tadi? Pertanyaan. Yaj'al. Nah, kita lihat ya di sini ada yaj'al, ada huruf ya. Ini fiilnya apa? Mudhari atau amr? Mudhari, karena ada ya mudhari ya. Apakah masih artinya sama? Apakah tidak yaj'al? Berarti di sini dhamirnya apa ya? Huwa. Iya, dia menjadikan ya, kaidah itu apa? Tipu daya ya. Tadlil, nah, dolala. Paling enggak kita udah tahu dolal itu adalah sesat, dalam kesesatan. Ya, maknanya apa? Ya, bukankah gitu. Yaj'al, dia telah menjadikan apa kaidahum, tipu daya mereka ya, tipu daya mereka dia tadlil. Jadi apa namanya sia-sia seperti itu, kesesatan atau dolal itu selain kesesatan dia sia-sia. Nah gitu ya, misalnya lagi wa arsala, dan dia arsala apa? Menurunkan ya. Dia Allah ya, kembalinya ke domir mustatir takdiruhu huwa, huwanya kepada siapa? Allah. Alaihim ya, alaihim kepada siapa? Mereka siapa di sini? Ashabul fil tadi ya, ababil. Jadi Allah mengirimkan kepada mereka toiron ababil, burung burung ababil
Bondong Berbondong-bondong. ini dikirimkan kepada pasukan gajah tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita tahu misalnya wa arsalahu ini fi'il madhi, ini wazannya af'ala. Berarti di sini tidak ada fa'il yang nampak. Oh, berarti fa'ilnya berupa domir mustatir. Mustatir tersembunyi. Tersembunyi di mana? Di dalam fi'ilnya. Takdirnya siapa? Allah. Jadi yang mengirimkan pasukan burung burung ababil itu ya kepada pasukan gajah adalah Allah. Tarmihim. Nah, tarmi ini juga termasuk dari fi'il mudhari yang mu'tal akhir ya. Ya. Tarmi. Nah, di sini apa artinya? Melempar. Ya, melempar. Siapa yang dilempari? Ya, ini ya mereka pasukan tadi ashabil fil, pasukan gajah. Bi hijarotin dengan apa? Hijaroh batu Batu berapi. yang sijil panas ya, yang Tanah yang terbakar. yang terbakar ya, seperti itu. Faja'alahum ja'ala. Siapa yang menjadikan? Ja'ala. Domirnya apa? Huwa. Huwa kembali kemana siapa? Allah. Faja'alahum. Dan Allah menjadikan mereka ini seperti ini huruf jar ya. Kalau kita sudah belajar bahasa Arab tahu bahwa ka asfim ini dua kata dari al-kafu sebagai huruf jar, asfim ini isim yang majrur. Ka asfim apa seperti daun, ma'lukul yang dimakan siapa? Yang dimakan lubang-lubang gitu. Nah, kondisi pasukan gajah yang saat itu berencana ingin menghancurkan Ka'bah. Allah mengirim kepada mereka burung-burung ababil ya, sekelompok burung yang melempari mereka dengan batu yang panas sehingga keadaan kondisi mereka tuh berlubang-lubang seperti daun yang dimakan ulat. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari azab yang pedih. Nah, seperti itu, Mahat, ketika kita belajar nahwu, struktur bahasa Arab dari dasar ya. Intinya kita mempunyai pondasi, mempunyai pegangan setidaknya ketika kita membaca Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an ini merupakan pedoman hidup kita hingga kelak hari akhir ya. Jadi ya untuk kaum muslimin yang bisa membaca, menulis dan memiliki azam yang tinggi, belajar bahasa Arab itu ditekankan, dianjurkan, sangat dianjurkan supaya bisa memahami bacaan Quran, bisa memahami sholat, kemudian bisa memahami doa-doa yang dipanjatkan dalam bahasa Arab seperti itu. Semakin kita mempelajari bahasa Arab, semakin kita sering membaca Al-Quran dan mentadabburi maknanya. Jadi semakin yang kita baca itu ada bekasnya, ya, nggak kosong. Ya, memperbaiki makhraj sifat tentunya juga wajib karena apabila kita salah mengucapkan hurufnya maka salah pula maknanya. Itu seimbang ya. Apalagi umat yang sudah diberi kemudahan ya di usia-usia yang ibaratnya tidak muda lagi tapi masih Allah berikan taufik untuk mau belajar, baik itu memperbaiki huruf, tahsin, kemudian diberikan taufik pula untuk mempelajari bahasa Arab, banyak-banyak bersyukur dan senantiasa meminta pertolongan dan taufik kepada Allah. Seperti itu. Kita yang muda belum tentu ketika kita diberi usia sampai seperti umi semuanya, umat semuanya, belum tentu kita diberi taufik untuk belajar sampai sini. Masya Allah. Tapi yang muda udah pintar duluan Ustazah. Tidak juga. Ya, banyak dari muda kami udah lebih pintar duluan. Kadang yang muda-muda ini terlalu disibukkan dengan yang menyita waktu ya tentunya. Jadi akhirnya kami yang muda-muda ini terlelehkan karena menganggap masih muda, masih ada waktu. Padahal waktu itu terus berputar ya. Waktu akan melipat kita. Jadi ibaratnya jangan biarkan sedetik pun kita untuk berleha-leha tanpa beramal. Jadi sibukkan diri dengan kebaikan sehingga kita lupa untuk bermaksiat kepada Allah.
Seperti itu. Insya Allah. Ya, barakallah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, hari ini pembahasannya seru ya. Seru banget Setidaknya hari Ustazah. ini kita, setidaknya kita bisa belajar dari sini. Ini surat Al-Fil, ini surat yang pendek, ya 5 ayat. Tapi Ayat. ketika kita barusan tadi mentadaburinya ya, ayat per ayat, kata per kata, itu jadi lebih, nanti ibaratnya umat ketika membacanya jadi akan teringat. Oh ya, jadi kita ketika sholat membaca surat-surat yang pendek disibukkan dengan maknanya, maka pikiran kita akan fokus, tidak kemana-mana. Misalnya hujan, aduh jemuran, misalnya kompor udah dimatiin apa belum, setrika udah dicabut apa belum ya. Kita udah fokus sama artinya ini. Ya misalnya yang tijarah yang berdagang, oh tadi tokonya udah dibuka pada udah ditutup ya pintunya. Nah, seperti itu ya. Ya itu. Ya, semoga Allah mudahkan kita semuanya. Ya, silakan yang mau bertanya lagi, masih ada waktu sedikit. Ya, nanti boleh pelajaran hari ini dirangkum ya. Semampunya Ummahat menerima apa yang didapatkan hari ini. Ana berharap maksimal besok dikumpulkan. Jadi usahakan setelah ini 10 menit barangkali ya, 10 menit, 15 menit merangkum apa yang didapatkan pelajaran pada hari ini. Gitu ya, semoga tidak memberatkan. Kenapa harus begitu? Ya, karena dengan seperti itu ya, insya Allah akan lebih menguatkan pemahaman, menguatkan juga apa yang kita bahas pada hari ini, apa yang kita pelajari hari ini, itu lebih mudah kita ingat. Seperti itu, semampunya Ummahat. 1 halaman, 1/4 halaman kah, 1/3 halaman kah, 3 baris kah, tidak masalah ya. Ana sangat menghargai sekali. Ustazah harus pakai bahasa Arab atau harus boleh Harus pakai bahasa Indonesia. tulisan bahasa Indonesia aja? Boleh, bahasa Indonesia boleh. Terus misalnya tadi dikutipkan, tadi misalnya yang didapat, misalnya yang tadi nyangkut dari sekian pelajaran tadi di pembahasan ringkas di surat Al-Fil ini boleh seperti itu. Ya, misalnya mau mengambil, oh di sini tadi di ayat pertama saya menemukan ini seperti itu. Ya. Ya, pada pembahasan ini saya mendapati manfaat faedah, di sini terdapat saya menjumpai seperti itu. Dengan bahasa Ummahat sendiri ya. Insya Allah semudahnya gitu. Yang penting dikerjakan tugasnya, gitu ya. Ustazah. Pakai bahasa sendiri enak, cuman pas sendiri itu suka ngeblank saja. Kenapa? Pas baca udah Nggak udah apa-apa. pusing duluan gitu loh. Ngeblank gini ya. Tidak, Kalau lagi nggak diterangin enak aja ngerti. Tapi begitu buka sendiri kok jadi ngeblank. Ya, bitaufikillah ya. Insya Allah dengan proses seperti itu nanti Umi akan terbiasa. Ini lama ya, Insya kita Allah. sudah berapa lama belajarnya. Jadi mulai insya Allah mulai pertemuan itu akan ada tugas seperti itu ya. Jadi intinya ketika kita belajar ada yang kita ambil faedahnya mungkin cuma 2 baris tulisan, tidak masalah. Ya, yang penting ada yang kita ambil manfaatnya di situ saat kita belajar. Tamam? Ya, insya Allah. Ini seperti yang ini Ummahat nulis buku kan? Masya Allah ya. Ya itu seperti itu kurang lebih ya menceritakan kembali apa yang kita pelajari. Itu salah satu metode kita untuk menguatkan materi yang telah kita pelajari. Ya, barakallahu fikum. Intinya kayak dipaksa ini, sedikit saja dipaksanya ya. Nah, Iya, betul. barakallahu fikum. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah Ta'ala. Kemudian kekurangan mutlak dari anak pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita pada pagi hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkunna katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustazati. Sehat selalu ya Ustazah. Sampai jumpa kembali pekan depan insyaallah. Insya Allah.